goa ini ya. Buntor ramba sumber minasa minaya goa. Jadi kalau di ujung-ujung sana orang tidak adakan taklim di kota, ternyata diadakan. Iya. Tapi tidak masalah. Iya, insyaallah. Jamaah sekalian, saya tidak melanjutkan pembahasan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Yusran Hafizahullah, tentang syarah Hisnul Muslim, karena kami tidak mampu mensyarah kitab itu. Kami hanya ingin menjelaskan satu persoalan terkait ibadah yang saya kira kita semua insyaallah membutuhkan materi ini, yaitu fikih tentang sujud sahwi. Kenapa disyariatkan sujud sahwi dan bagaimana tata caranya? Pertama, sebagai mukaddimah bahwa selama ini mungkin yang kita pelajari adalah bagaimana tata cara salat yang benar, mulai dari berniat, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, gerakan-gerakan dan bacaannya. Namun kadang-kadang ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, baik itu rukun, wajib, sehingga kita kadang keliru bagaimana caranya menyikapi kesalahan itu. Apakah harus sujud sahwi atau tidak harus? Kalau sujud sahwi bagaimana caranya? Apakah sebelum salam atau setelah memberi salam? Nah, bagaimana kalau kita sebagai makmum yang salah, imamnya tidak salah? Atau bagaimana kalau kita masbuk, kita tidak tahu apa kesalahannya imam, tiba-tiba sujud sahwi? Nah, ini semua menuntut kita untuk belajar supaya kita bisa meraih kesempurnaan pahala salat. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa inna ar-rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha aw tus'uha aw thumunha, dan seterusnya. Ada orang yang selesai dari salatnya tetapi tidak tercatat pahala salat untuknya kecuali hanya 1/10 saja dari salatnya. Ada yang 1/9-nya, 1/8-nya, dan seterusnya. Bahkan ada yang mungkin tidak mendapatkan pahala salat, ya, karena ada syarat-syarat ataupun rukun-rukun salat yang dia tinggalkan, padahal berkonsekuensi membatalkan salat. Ya. Seperti tidak membaca surah Al-Fatihah, itu kan membatalkan salat. Kalau kita salat sendiri atau menjadi imam sengaja tidak baca Al-Fatihah, bisa membatalkan salat atau membatalkan rakaat yang di dalamnya kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, sekarang jemaah sekalian, apa tujuan daripada sujud sahwi? Pertama adalah irghaman lisyayatin, sebagai penghinaan terhadap syaitan. Ya. Kita ini kan dinamakan al-insan, ya, itu dalam bahasa Arab, karena kita sering atau punya sifat an-nisyan, lupa. Ya. Sifat inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan supaya kita tidak sempurna di dalam menunaikan ibadah salat kita. Yang kita ketahui bahwa ibadah salat ini memiliki sakralitas dalam Islam yang luar biasa, ya. Rukun kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat ini jika baik, maka ini akan membentuk karakter seseorang menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena salat yang baik itu pasti akan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar. Ya. Salat yang baik itu mengarahkan kepada kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salat ini yang pertama kali diperhitungkan di akhirat. Ya. Kalau salat seseorang baik, saluha sa'iru amalihi, maka yang lain juga insyaallah baik. Tapi kalau rusak salatnya, yang lain juga ikut rusak, tidak ada gunanya. Iya. Orang yang meninggalkan salat lalu dia wafat dalam keadaan seperti itu bisa kufur. Ya. Jadi memang salat ini perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Irghaman lisyayatin, jadi penghinaan terhadap syaitan yang sudah berupaya untuk melalaikan kita,
Ternyata Allah mensyariatkan suatu amalan yang bisa menyempurnakan kesalahan itu, sehingga sia-sialah upaya syaitan melalaikan kita. Yang kedua tentunya adalah jabaran lin nuqsan, sebagai penyempurna dari kekurangan dalam salat kita. Ya, tentu kalau kita lupa, itu menjadi kekurangan dalam salat kita. Yang kita lupa misalnya sesuatu yang sifatnya wajib, maka konsekuensinya sujud sahwi, ataupun yang sunnah bisa mengurangi pahalanya. Tetapi kalau rukun salat yang kita tidak kerjakan bisa membatalkan salat atau membatalkan rakaat salat kita. Sehingga dengan sujud sahwi ini ia bisa menyempurnakan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan tentunya yang ketiga adalah irda'un lirrahman. Karena ini adalah syariat, sujud sahwi itu adalah bahagian daripada syariat, mengerjakannya dan sebelumnya adalah mempelajarinya itu bernilai ibadah. Ya. Jadi ini yang pertama ya, irda'ul lirrahman, mendatangkan keridhaan Allah. Karena sujud sahwi itu adalah syariat, sehingga mempelajarinya adalah ibadah, mengamalkannya adalah berbuah pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait syariat sujud sahwi, idza saha ahadukum falyasjud. Apabila seseorang di antara kalian melakukan kesalahan dalam salat, maka hendaklah dia sujud. Nah, inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Dan satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi kita juga melakukan kesalahan. Andaikan Nabi kita tidak pernah salah dalam salatnya, maka kita tidak tahu bagaimana menyempurnakan salat. Nah, Nabi kita pernah salat lalu lupa bahwa salatnya itu kurang. Seharusnya 4 rakaat, hanya mengerjakan 2 rakaat. Ya, kita mungkin pernah dengar kisah sahabat namanya Zulyadain. Ada sahabat yang tangannya panjang. Ketika Nabi kalau tidak salah salat asar, baru 2 rakaat Nabi tahiyat akhir lalu memberi salam, dan bukan hanya selesai, Nabi berjalan ke belakang. Ya, maka para sahabat mulai bercerita di antara mereka, bertanya, aku siratis salah, apakah salat ini dikasar atau bagaimana? Nah, karena Zulyadain ini penasaran, beliau menuju kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasita? Ya Rasulullah, apakah salat ini sengaja dikasar ataukah Anda lupa? Maka Nabi kembali ke jamaah lalu mengatakan, apakah ucapan Zulyadain ini betul? Maka para sahabat mengatakan betul. Setelah itu Nabi melanjutkan menambahkan 2 rakaat lalu sujud sahwi. Ya. Nabi juga pernah jamaah sekalian memberi salam pada rakaat ketiga. Ya, padahal masih perlu ditambahkan 1 rakaat. Ya. Termasuk juga pernah Nabi pada rakaat kedua yang seharusnya tahiyat awal, tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Nah, ini semua ketika Nabi lakukan, Nabi sujud sahwi. Ya, berarti kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah karunia bagi kita semua, karena dengannya kita mengetahui bagaimana cara menyempurnakan kesalahan-kesalahan kita dalam salat. Nah, ada 3 kondisi jamaah sekalian di mana disyariatkan sujud sahwi. Yang pertama adalah kelebihan dalam salat, baik kelebihan pada gerakan ataupun bacaan. Yang kedua adalah kekurangan, kurang gerakannya atau kurang bacaannya. Dan yang ketiga karena keraguan-raguan. Ya, kalau kita ragu, nah ini kita akan rinci sebentar. Apakah keraguan itu terkait rukun, wajib atau sunnah? Kemudian disyariatkan sujud sahwi. Kita mulai yang pertama. Nah, ini sebentar banyak ya. Saya yakin banyak yang lupa sebentar. Karena akan banyak saya sebutkan ya, tata cara sujud sahwi, kapan dilakukan dan apa saja kesalahannya. Nanti saya tes sebentar. Iya. Pertama,
dalam bentuk kelebihan. Ya, seperti misalnya jemaah sekalian, bertambah rakaatnya salat asar lalu berdiri ke rakaat kelima. Nah, ini kan kesalahannya. Pada saat dia ingat, misalnya berdiri ke rakaat kelima, lalu dia ingat, maka harus duduk kembali. Tidak boleh dilanjutkan, karena itu rakaat salah. Termasuk imam. Iya. Kalau imam menambahkan ke rakaat kelima, misalnya pada salat zuhur ataupun asar ataupun isya, makmum berkewajiban menegur, ucapkan subhanallah. Nah, bagaimana kalau imamnya tidak mau duduk? Padahal kita semua sepakat makmum bahwa ini rakaat kelima. Nah, ini bagaimana caranya? Ya? Besok lipatnya. Iya. Iya. Caranya jamaah sekalian, jangan diikuti. Tidak boleh diikuti. Apakah kita tasyahud akhir lalu memberi salam? Tinggalkan saja karena salah imamnya. Nah, bagaimana? Bagaimana itu? Iya. Kita duduk, tunggu sampai imamnya selesai. Jangan dahului memberi salam. Jadi kita duduk saja, ya, tunggu sampai selesai rakaat salahnya imam. Kalau dia sudah duduk, kita ikuti dia baca tahiyat, kemudian dia memberi salam, ya, kita ikut memberi salam. Nah, ketika itu kalau imamnya cerdas, pasti sujud sahwi 2 kali. Ya. Karena ini adalah sebuah kelebihan, maka sujud sahwinya setelah memberi salam. Nah, ini perlu dipahami, ya. Jadi jangan diikuti kalau imamnya salah pada tambahan rakaat. Atau misalnya kelebihan pada rukuk dan sujudnya. Nah, kira-kira bagaimana gambarannya ada orang rukuk 2 kali? Bisa saja, ya, setelah sami'allahu liman hamidah, ya, karena dia lipat lagi tangannya, apalagi salat sendiri, biasa pikir kesana kemari, langsung takbir lagi, dikira mau sujud, rukuk lagi. 2 kali rukuknya. Kalau dia ingat, maka sebentar nanti dia sujud sahwi. Ya. Karena rukuk itu adalah rukun atau wajib? Siapa yang tahu? Rukun, ya, rukun. Rukuk itu rukun, bacaannya yang wajib. Ya. Subhana rabbiyal azim itu wajib, tapi rukuknya itu rukun. Ya. Sama dengan sujud. Kalau sujudnya lebih dari 2 kali, ini juga, ya, disyariatkan untuk sujud sahwi, ya, setelah memberi salam. Baik. Kelebihan pada bacaan juga seperti itu jamaah sekalian. Seperti orang yang ketika sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la, ya, tetapi dia baca surah Al-Fatihah. Bisa saja, ya. Kalau kita agak-agak pusing, ada yang dipikir, ya, kita sujud seakan-akan berdiri ke rakaat berikutnya, ya, baca surah Al-Fatihah, ya, padahal ada larangan Nabi, ya, tidak boleh kita membaca ayat ketika sujud, ya. Yang disyariatkan adalah membaca zikir, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebagian ulama kita mensahihkan hadis tambahannya wa bihamdi, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis yang ada tambahannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan sebenarnya doa rukuk dan sujud itu banyak, ya. Bukan cuma 1, 2, 3, banyak. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subhanadzil jabarut wal malakut, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya seseorang membaca surah atau ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Misalnya salat zuhur, kita kan biasanya surah Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau ada yang menambahkan bacaan yang lain? Apakah salatnya salah? Tidak salah salatnya. Salatnya tetap sah. Sebagian ulama kita mengatakan sunnah sujud sahwi, sunnahkan. Ada yang mengatakan disunnahkan, tidak wajib. Artinya kalau seandainya dia tidak sujud sahwi, sah juga salatnya, tidak apa-apa, ya.
Nah, itu diantara contoh kesalahan karena penambahan. Ya. Kemudian kita pindah ke kesalahan karena kekurangan dalam salat, kurang gerakannya atau kurang bacaannya. Kalau misalnya yang kurang itu adalah rukun, seperti takbiratul ihram, lupa takbiratul ihram, padahal sudah rakaat keempat, sudah mau memberi salam, bagaimana caranya ini? Lupa takbiratul ihram, batal salatnya, harus ulangi dari awal, ya. Karena Nabi kita mengatakan kunci daripada salat itu adalah takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, maka batal salat. Makanya sebagian ulama kita ada yang berpendapat begini. Kalau ada makmum, ya makmum ini tadi kalau salat sendiri ataupun menjadi imam, ya, kalau dia tidak takbiratul ihram, sekalipun sudah mau memberi salam, batal salat. Ya, karena kunci daripada salat itu miftahuhu at-takbir, ya, tahrimuhu at-takbir. Apa itu tahrim? Pengharaman salat itu adalah takbiratul ihram. Artinya kalau sudah bertakbir, haram semua gerakan aktivitas kecuali salat saja. Ya. Wa tahliluhu, penghalalannya adalah memberi salam. Kalau sudah memberi salam, halal semua. Mau bicara apa saja, mau gerakan apa saja sudah boleh. Ya. Sehingga takbiratul ihram ini penting sekali kita pahami posisinya. Kalau ada makmum yang mendahului imamnya takbiratul ihram, batal juga salatnya. Ya. Kenapa dia mendahului imam? Padahal dia datang salat berjamaah. Ya. Orang salat berjamaah kan artinya dia mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kata Nabi, imam itu diangkat untuk diikuti. Dia datang salat berjamaah, tetapi dia dahului imam, berarti dia tidak punya imam. Tidak punya imam karena salat sendiri. Kenapa dia dahulu imam? Sebagian ulama kita berkata seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh juga bersamaan dengan imam takbiratul ihram. Seharusnya kita mengikuti. Ya. Karena Nabi mengatakan imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk sama-sama seperti imam. Kan kalau bersamaan bukan mengikuti namanya. Itu ada semua dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Ini hati-hati ya takbiratul ihram. Kalau kita masbuk, ya, ingin bergabung dengan jamaah, jangan lupa takbiratul ihram. Jadi andaikan kita memahami ya bahwa barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Lalu kita tergesa-gesa dari luar, melihat orang sudah ruku, langsung kita ruku saja, Allahu Akbar. Sah salat kita, tapi yang perlu ditanyakan kita tadi itu takbir apa? Apakah takbiratul ihram atau takbir peralihan? Ya. Kalau niatnya takbir peralihan, berarti bukan takbiratul ihram. Ya. Tapi kalau dia niatkan takbiratul ihram, sekalipun dia tidak takbir peralihan, kata ulama kita, bagi orang yang masbuk, takbir peralihan itu menjadi sunnah, tidak wajib. Padahal hukum asalnya wajib. Nah, ini perlu dipahami ya. Takbiratul ihram rukun, tapi takbir peralihan ketika kita mau ruku, mau sujud, bangun sujud, itu hukumnya wajib, bukan rukun. Ini bagus terkait-kait terus ini dengan yang lainnya, tidak apa-apa. Apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun itu kalau sengaja ditinggalkan batal salat kita. Ya. Kita lupa, imma salat kita batal atau rakaat yang batal, harus diulangi. Ya. Kalau wajib salat sengaja ditinggalkan, batal juga salat. Sengaja tidak baca doa ruku, tidak baca doa sujud, batal salat. Tapi kalau kita lupa, bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu bedanya. Makanya perlu dihafal itu. Rukun salat yang 14 dan wajib salat yang berapa? 8. Itu dihafal mati itu. Kalau kita insya Allah satu kali kita hafal, seumur hidup kita pakai, jangan malas-malas. Hafal saja. Hari ini kita hafal mati. Kalau lupa besok, kalau diulangi lagi. Kalau perlu catat di kertas. Setiap mau pergi salat, satu hari saja baca lagi. Oh, ini rukun, ini wajib. Insya Allah selamanya kita akan nikmati itu. Ya, tadi saya lupa rukun atau wajib. Nah, kita tahu gampang, bisa sudah hafal. Berarti saya harus sujud sahwi.
ini saya harus ulangi, ini rukun bukan wajib. Ya apa? Iya. Nah, jadi jemaah sekalian perlu dipahami bahwa kalau takbiratul ihram yang kita lupa harus kita ulangi salat kita. Selain daripada takbiratul ihram, ya, seperti ruku ataupun sujud. Ya, tadi kita katakan ya, ruku dan sujud itu adalah rukun atau wajib? Rukunnya, doanya yang wajib dan peralihannya itu yang wajib. Tapi ruku dan sujudnya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Karenanya itu rukun. Kalau misalnya kita lupa ruku dan kita belum sampai sujud atau kita sudah sujud baru ingat, maka kita harus kembali lagi. Balik dan ruku. Ya, itu caranya ya. Kembali dan ruku. Kalau kita belum terlalu jauh. Kita misalnya lupa sujud, ya, atau lupa salah satunya, cuma satu kali saja sujud. Lantas kita mau berdiri ke rakaat berikutnya. Kalau kita belum beranjak berdiri, baru setengah berdiri, kita kembali lagi, kembali. Tapi kalau sudah lurus berdiri, apalagi kalau sudah mulai membaca bacaan, kata ulama kita, rakaat yang sementara dia lakukan itu menjadi pengganti yang sebelumnya. Sebelumnya batal. Ya, sebelumnya batal. Bagaimana jika tahiyat awal, tasyahud awal yang dilupakan? Ya. Nah, jadi begini kalau tahiyat awal, ini ada rinciannya kata ulama kita. Atau saya tanya dulu, tahiyat awal itu wajib atau rukun? Wajib. Wajib rukun. Wajib ya, wajib. Tahiyat awal itu wajib. Tahiyat akhir yang rukun. Nah, itu bedanya. Tahiyat awal adalah wajib, tahiyat akhir rukun. Tahiyat awal jamaah sekalian ada 3 kondisinya kata ulama kita. Jika seseorang lupa pada rakaat kedua setelah sujud, dia tidak tahiyat awal tapi langsung berdiri. Kalau misalnya belum sempurna berdiri, maka kalau dia ingat, dia harus kembali. Harus kembali, wajib hukumnya. Baik kita sholat sendiri atau kita menjadi imam. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita akan berdiri dan ada yang menegur subhanallah, kita ingat dan kita ragu, oh ini rakaat kedua ini, seharusnya tahiyat awal. Langsung dulu kembali. Bagaimana kalau kita sudah sempurna berdiri tegak? Kata ulama kita, makruh hukumnya kembali. Makruh. Iya. Makanya imam yang pintar, yang tahu hukum, kalau sudah terlanjur berdiri lalu dia mendengar teguran dari makmum, subhanallah, kalau dia ingat, oh saya lupa, seharusnya tahiyat awal, maka dia akan kasih isyarat seperti ini, berdiri. Maka kita makmum jangan ngotot, tidak mau berdiri, kenapa saya tidak tahiyat awal? Salah misalnya. Kadang-kadang orang ribut di belakang, bubar. Itu salah. Iya. Yang benar adalah ikuti imam, berdiri. Iya. Karena yang namanya wajib itu bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Iya. Jadi kalau sudah tegak berdiri, makruh hukumnya dulu. Kalau sudah mulai membaca surah Al-Fatihah, kata ulama kita, haram hukumnya kembali. Ada 3 hukumnya ya. Pertama, kalau belum tegak, wajib untuk kembali. Kalau sudah tegak berdiri, makruh hukumnya untuk kembali. Kalau sudah baca Al-Fatihah, haram hukumnya kembali. Ya. Kan saya bilang, banyak ini sebentar. Ya. Ya. Jadi, jemaah sekalian, itu tentang sesuatu yang kurang. Ya. Bagaimana kalau nanti kita ingat bahwa ada yang kurang setelah memberi salam? Nah, ini lebih rinci lagi nih ya. Kalau sudah selesai memberi salam, lalu ada yang ingatkan, misalnya kita sholat depan, kita masuk sholat sendiri, orang sudah bubar, misalnya banyak lihat kita sholat nih. Kalau kita masuk sholat sendiri, sholat maghrib tapi cuma 2 rakaat, langsung beri salam. Setelah memberi salam, ada yang bikin, Pak, 2 rakaat tambah ke 1. Maka dia berdiri dan tambahkan 1.
Bagaimana jamaah sekalian kalau misalnya kita sholat sendiri? Iya, sholat sendiri. Kita ini tahu bahwa tadi kayaknya ada yang kurang. Iya. Kata ulama kita, kalau misalnya kita lupa sujudnya cuma 1 kali. Nanti setelah selesai memberi salam baru ingat, maka kita kembali. Apakah kita langsung sujud? Tidak, tambah 1 rakaat. Iya. Tambah 1 rakaat. Tidak usah ulangi seutuhnya, tambah saya 1 rakaat. Lupa ruku misalnya, tapi nanti diingat setelah selesai memberi salam. Entah kita ingat sendiri atau ada yang ingatkan. Misalnya ada yang bilang, kayaknya tadi rakaat terakhir kita tidak ruku Pak, langsung ke sujud. Iya. Yang lain juga bilang, iya betul, saya juga lihat tidak ruku, tambah 1 rakaat. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti di rumah baru diingat? Nah, di sini ulama kita mengatakan kalau sudah batal wudu kita, atau sudah masuk salat berikutnya, harus ulangi salat kita. Ulangi semuanya. Jangan tambah 1 saja rakaatnya, tapi ulangi semuanya. Nah, itu diantara rincian jika nanti setelah selesai salat baru diingat. Kecuali jika yang dilupa adalah tahiyat akhir. Nah, kalau misalnya tahiyat akhir, saya tidak tahu bagaimana orang bisa lupa tahiyat akhir. Langsung bersalam, bangun sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sahwi namanya. Iya. Jadi andaikan ada yang begitu, iya. Lalu ada yang ingatkan, mau lari langsung dipegang, lagi main kita begitu tahiyat. Iya, langsung duduk kembali. Nah, ini tidak perlu dia ulangi rakaat itu, tapi tahiyat saja. Ya. Karena ini bukan 1 rakaat ya. Beda tadi, kalau ruku atau sujud yang ditinggalkan itu 1 rakaat, dihitung 1 rakaat. Makanya Nabi mengatakan, man adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapati ruku, dia mendapati rakaat itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian, apabila kita ragu dalam salat, tadi kita sebutkan kalau dalam bentuk kelebihan, kekurangan, sekarang ragu. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ragu pada jumlah rakaat salat, maka kita bangun keyakinan kita pada bilangan yang paling kurang, paling sedikit. Ragu antara 2 rakaat dengan 1 rakaat, maka kita yakinkan diri kita bahwa baru 1 rakaat. Nah, jangan paksakan, yakinkan yang paling banyak supaya sedikit ditambah. Yakinkan bahwa ini yang paling sedikit. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dan juga Imam Ahmad katakan, idza syakka ahadukum fi salatihi asalla wahidatan am ithnatain, atau awahidatan shalla am ithnatain falyaj'alha wahidah. Apabila salah seorang di antara kalian salat lalu dia ragu apakah dia sudah salat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka dia jadikan 1 rakaat. Kalau dia ragu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia jadikan 2 rakaat. Sehingga otomatis lebih banyak tambahannya ketika dia sempurnakan. Kecuali kalau kita jadi makmum, kita masbuk, lalu kita ragu, kita ini bergabung dengan jamaah pada rakaat kedua atau ketiga, maka kita bangun keyakinan kita pada rakaat yang paling banyak, ya, supaya lebih banyak yang ditambahkan. Jadi kalau kita ragu tadi itu, saya bergabung dengan jamaah pada rakaat kedua atau ketiga. Kalau ketiga kan berarti tinggal 1 rakaat ditambah. Kalau rakaat kedua berarti tambah 2 rakaat lagi. Kalau jumlah rakaatnya 4, maka kata ulama kita yakinkan diri kita pada rakaat yang paling banyak, 3 rakaat, supaya ditambah 3 rakaat. Kalau kita pada rakaat ketiga masuk, kalau kita dapatkan berarti tambah 2 rakaat. Kalau kita tidak dapatkan rakaat ketiga itu, saya sudah bangun ruku imamnya, itu rakaat ketiga, berarti imam akan berdiri pada rakaat keempat sebentar. Artinya kita sebagai masbuk hanya mendapatkan 1 rakaat, kita tambahkan 3 rakaat. Jadi kita bangun pada jumlah yang terbanyak, bangun keyakinan kita pada jumlah yang terbanyak. Bagaimana kalau kita ragu pada sesuatu yang hukumnya wajib?
kita ragu apakah tadi itu kita baca doa rukuk atau doa sujud, maka ini tidak perlu dipeduli. Ya, kata ulama kita tidak usah peduli kalau ada keraguan pada sesuatu yang hukumnya wajib. Ya, kecuali kalau kita ragu pada rukun, ragu pada rakaat jumlahnya. Nah, ini harus ditambahkan. Tapi kalau hanya ragu pada hal-hal yang sifatnya wajib, ragu apakah kita tadi mengucapkan takbir ketika rukuk atau langsung saja rukuk tidak baca takbir, maka itu tidak perlu diperhitungkan, itu gangguan dari syaitan, wasawisu asyaitan. Nah, mungkin terakhir jamaah sekalian, sebetulnya ada yang mau ditanyakan dan sudah hampir juga masuk. Bagaimana kalau kita sebagai makmum mendapati imam melakukan kesalahan? Kita makmum dan kita masbuk. Artinya kalau kita makmum dan mendapati semua rakaat tidak ada masalah. Andaikan imam melakukan kesalahan lalu dia sujud sahwi baik sebelum memberi salam atau setelah memberi salam, maka kita sebagai makmum ikuti saja. Yang menjadi persoalan kalau kita masbuk 1 atau 2 rakaat lalu imamnya sujud sahwi. Maka ada 2 kondisinya. Yang pertama, kita tahu apa kesalahan imam. Misalnya imam kita bergabung pada rakaat rakaat ketiga misalnya, setelah berdiri ke rakaat ketiga pada salat zuhur. Dan ketika imam melanjutkan salatnya pada rakaat ketiga keempat, imam melakukan kesalahan. Katakanlah dia lupa ruku, langsung sujud, lalu dia rukuk kembali. Otomatis imam ini sebelum memberi salam dia akan sujud sahwi. Maka kita yang masbuk ini ikut juga sujud sahwi. Tapi jangan ikut memberi salam. Setelah imam memberi salam, kita tambahkan lagi 2 rakaat karena kita masuk pada rakaat ketiga. Pertanyaannya, apakah kita sujud sahwi lagi sebagai makmum atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Bisa dipahami tadi alurnya itu? Ya. Sujud sahwi lagi. Berarti sujud sahwi lagi ya? Iya, itu yang benar. Kita sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sujud sahwi itu dikerjakan pada akhir salat, bukan pada pertengahan salat. Kita sebagai makmum tadi sujud sahwi pada pertengahan salat kita, hanya mengikuti imam. Jadi kita seharusnya sujud lagi sebelum memberi salam. Nah, bagaimana kalau misalnya kesalahan imam itu pada tambahan rakaat sehingga sujud sahwinya setelah memberi salam? Nah, kita masbuk bagaimana? Apa kita ikut juga beri salam dulu baru sujud sahwi atau bagaimana? Jawabannya tidak perlu diikuti. Karena sebentar kita akan sujud sahwi. Jadi kalau sujud sahwinya setelah memberi salam, jangan ikuti imam sujud sahwi, karena kita tidak ikut memberi salam. Sebentar, nanti setelah kita tambahkan jumlah rakaat yang kurang itu baru kita sujud sahwi. Bagaimana kalau kita tahu apa salahnya imam? Misalnya kita bergabung pada rakaat ketiga, kita tidak tahu bahwa imam salah pada rakaat kedua, kita tidak lihat, tidak tahu apa salahnya. Kalau misalnya salat zuhur setelah imam tahiyat akhir dan kita berada di belakang, namanya juga orang masbuk, kita tidak lihat di depan. Yang kita tunggu imam mengucapkan salam, tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Jangan kaget di belakang, pasti sujud sahwi itu, tidak ada yang lain. Maka ikut saja. Ikut, sekalipun kita tidak tahu apa salahnya, ikut, karena imam diangkat untuk diikuti. Lalu apakah kita sujud sahwi setelah kita tambahkan rakaatnya? Tidak perlu, tidak perlu, karena kita tidak dapatkan kesalahannya imam. Tetapi kalau imam sujud sahwinya setelah memberi salam, maka kita jangan ikuti. Kita tidak perlu sujud. Jadi kalau yang pertama itu sujudnya sebelum salam, maka kita ikut.
sebagai bentuk pengikutan, ittiba, mengikuti imam. Andai kan tidak sujud, kita pun tidak sujud. Tapi kalau sujudnya setelah memberi salam, kita sebagai makmum jangan sujud. Setelah memberi salam langsung berdiri, tambahkan rakaat yang kurang dan tidak perlu memberi salam karena kita tidak mendapati kesalahan imam. Saya kira demikian jemaah sekalian tentang fikih sujud sahwi dan bisa memberi manfaat. Apa ada tanya jawab atau? Iya. Iya, ada 3. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon sekali Ustaz, dan banyak kejadian-kejadian yang saya alami tadi. Suatu kali imam melakukan kesalahan, tapi imamnya tidak sekali. Hanya ini makmuman juga tidak menegur. Nanti setelah salah baru terjadi perbicaraan. Imam begini, tidak begini. Saya sebagai makmum Ustaz, apakah saya harus waktu itu kalau dia melakukan sebuah kekurangan, kekurangan, apakah saya sebagai makmum sujud sahwi karena imamnya tidak sujud sahwi? Itu Ustaz. Yang pertama ini dulu yang saya bisa katakan. Iya, saya paham. Jadi kewajiban kita sebagai makmum pertama, sekalipun sudah ada beberapa menit selesai, namun baru ada perbincangan dan memang diyakini misalnya kan jumlahnya sudah mulai banyak yang nampak ragu, maka disampaikan ke imam supaya diperbaiki kesalahannya. Ya, artinya kalau kesalahannya seperti tadi, kurang rakaatnya, kurang sujudnya, kurang rukuknya, maka ditambah 1 rakaat. Kalau ada yang kurang misalnya pada tahiyat akhir, maka cukup tahiyat akhir saja. Ya, lalu kemudian sujud sahwi sebelum memberi salam, karena itu kekurangan. Kita sebagai makmum harus ikut. Nah, kita tadi sempat tanyakan bagaimana kita sebagai makmum, apa harus sujud sahwi atau tidak? Kalau imamnya tidak sujud sahwi, tidak perlu. Ya, makanya jemaah sekalian, menjadi imam itu harus tahu fikih. Karena coba perhatikan ya, kesalahan makmum itu digenapkan, dicukupkan oleh imam. Andaikan makmum lupa membaca Al-Fatihah, maka bacaannya imam itu menyempurnakan. Makanya tidak ada namanya makmum sujud sahwi sendiri, tidak ada. Ya. Imam yang sempurnakan. Ya. Jadi salat berjamaah itu kita istilahnya pahala yang diraih bersama. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka menjadi imam ya, dalam salat, mengimami kalian. Jika mereka benar, maka mereka dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Tetapi kalau imamnya salah, ya, imamnya yang menanggung kesalahannya, makmum tidak salah. Selesai masalah. Jadi tidak perlu khawatir jadi makmum. Imam yang harus khawatir. Makanya tidak boleh sembarang jadi imam. Iya. Termasuk di sini sebenarnya jawaban. Kenapa misalnya orang sekelas Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ulama yang lain, ada yang mengatakan kalau imamnya kunut subuh saya ikut, kalau tidak saya tidak ikut. Karena mereka tahu kalau imamnya salah dia yang tanggung, saya tidak ada masalah, saya cuma ikuti imam. Dan Nabi mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti, makanya belajar baik-baik mau jadi imam, tidak boleh sembarang. Itu ada fikihnya. Nah, itu jawaban sebenarnya sekaligus solusi. Kalau kita jadi makmum tidak perlu terlalu khawatir. Sama dengan menjadi makmum di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, itu boleh. Kata ulama kita, majhulul hal. Kalau kita di wilayah Islam, kaum muslimin, kita sholat di sebuah masjid, kita mampir di sebuah masjid, kita tidak tahu ini imamnya Sunni atau Syiah, apakah dia menyembah berhala, tawaf di kuburan atau apa, sholat saja, tidak usah khawatir.
tidak perlu tanya dulu Pak, tidak pernah jadi anu, tunggu-tunggu dapat sesuatu. Salat saja. Iya. Nah itu fatwa ulama kita. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terkait salat sunat Ustaz. Salat di saat malam. Yang biasa kita lakukan itu kan salat 2 1 rakaat. Misalnya begini Ustaz, ini biasa apa saya salah atau benar Ustaz. Biasa di rakaat kedua saya lupa kata ayat. Akhirnya saya langsung berdiri, baru saya ingat. Ya pada saat saya ingat itu Ustaz, niat saya itu langsung saya ubah model salah jadi 4-4-3. Bisa seperti itu Ustaz. Karena 4-4-3 kan juga pernah dicontohkan dalam Rasulullah. Itu Ustaz, saya. Jadi setahu kami 4-4-3 itu lemah. Bahkan banyak di antara ulama kita mengatakan tidak pernah 4-4-3. Yang ada 2-2 baru 3 atau 2-2 baru 1. 4-4-3 itu coba ditanyakan ke Ustaz kita, Ustaz Yusran yang lain. Ya, kemungkinan besar akan mengatakan begitu. Yang kuat 2-2-1 atau 2-2-3, yang 4-4-3 itu sangat lemah. Ya. Makanya Aisyah mengatakan salatnya Nabi itu, ya, salat malamnya itu 2-2. Ya. Artinya Aisyah kan yang selalu mendampingi Nabi setiap malam, tahu salatnya Nabi. Andaikan ada 4-4-3, pasti Aisyah mengatakan kadang-kadang Nabi salat 4-4-3, tapi tidak ada. Ya, salatul laili mathna. Dan itu ada rinciannya, karena ini ada khilaf, ada memang perbedaan pendapat, tetapi yang kuat insyaallah 2-2 per 1 atau 2-2 per 3. Tapi kalau pertanyaannya seperti tadi, ya, bahwa bagaimana kalau misalnya kita lupa tidak memberi salam pada rakaat kedua, lalu berdiri ke rakaat ketiga, harus memang ditambah 1, ya, supaya jadi genap. Karena kalau kita cukupkan 3 baru bersalam, salat witir namanya. Iya. Iya, kembali ke lagi kedua rakaat. Tidak usah. Iya. Iya. 4-4-3. Kami juga dulu semua dari Muhammadiyah ini semua. Muhammadiyah. Kita lahir dari Muhammadiyah semua, dari IRM, IPM dan sebagainya. Tapi kan kita tidak fanatik ya pada baik pada ini mazhab, tapi pada dalil saja. Apakah ada ayatnya, apakah ada hadisnya. Wallahu a'lam. Pada Ustaz. Tidak perlu sujud sahwi. Iya. Jadi kita sebagai pengganti imam otomatis lihat saja yang berubah. Ya, tadi yang jadi makmum, sekarang jadi imam. Ya, jadi sebenarnya imam itu persilahkan kita maju ke depan kalau batal salatnya. Ya, jadi ini bukan kesalahan ya, bukan kesalahan. Tapi memang konsekuensinya seperti itu. Bahwa kalau imamnya batal wudunya, maka kita yang pas di belakangnya maju ke depan dan selesaikan salat. Ini terkait dengan kesalahan imam. Bagaimana hukumnya jamaah sekalian? Kalau kita sholat berjamaah, ternyata setelah memberi salam, imam baru ingat bahwa dia tidak berwudu. Bagaimana itu? Tidak wudu, baru salat Jumat. Jawabannya tidak perlu diulangi. Imamnya saja yang ulangi. Kita sah semua salat. Itu fatwa ulama kita. Ya, jadi banyak kemudahan sebenarnya. Tadi kuncinya itu ya, bahwa kalau imam melakukan kesalahan dan kesalahannya itu bukan sesuatu yang disengaja, maka imam saja yang selesaikan, perbaiki. Kita makmum tidak perlu. Ya, makanya tadi solusinya, imam yang pada pertengahan salat batal salatnya ada yang gantikan. Iya. Nabi kita tahu ya bahwa syarat salat itu kan harus berwudu, bersih dari najis, hadap kiblat dan seterusnya. Tetapi syarat-syarat ini andaikan
ada kesalahan yang kita lakukan dan kita sadari pada pertengahan salat, tidak perlu diulangi. Lanjut saja. Misalnya, ada najis di pakaian kita. Bagaimana caranya? Apakah kita ulangi salat? Ada najis di songkok kita. Bukan saja baru buang, jauhkan. Lanjutkan salat. Nabi pernah di sandalnya kan? Lepas sandalnya, lanjutkan, tidak ulangi dari awal. Kita salat misalnya, sudah berusaha mau cari tahu ini sudah arah kiblat atau bukan. Kita di tengah laut misalnya. Ya. Malam-malam juga. Kita tidak tahu mana arah kiblat. Ya. Maka kalau kita sudah berusaha cari tahu dan sudah hampir keluar waktu salat, tawakal saja salat. Kita yakinkan bahwa inilah arah kiblat. Pas rakaat kedua salat Isya tiba-tiba terang, kelihatan bahwa oh bulan berada di sana, seharusnya kiblat ke sini. Maka tidak perlu ulangi salat, kita putar saja langsung. Ya, ini kan syarat saja salat, tapi begitulah petunjuk, putar ke arah kiblat. Kalau kita lanjutkan ke arah ini batal salat kita. Karena kita sudah tahu kiblat, kita berbalik saja. Nah, sama juga dulu itu kisahnya tahwilul kiblat kan? Ketika dahulu para sahabat salatnya menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba ada sahabat mengatakan bahwa kiblat sudah dialihkan ke Masjidil Haram. Mereka tidak ulangi salatnya, imamnya pindah ke belakang, baru semua belok balik kanan. Balik kanan menghadap kiblat. Lanjutkan, selesai. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu itu bisa memudahkan kita memahami bagaimana menyempurnakan salat. Karena sudah azan tadi, jazakumullah khairan. Ya. Mungkin sebentar saya duduk kan sudah azan lah dari tadi nanti. Ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an wa wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa nasallallahu an yuriyana al-haqq wa yarzuqna ittiba'ah wa yuriyana al-batil wa yarzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.